Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, qaidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jami'il hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan, para hadirin sekalian, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada segenap para pengurus Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz, para panitia pelaksana Lailatul Nihayatil Faslid Dirasi, malam akhir semester, yang kami muliakan, para alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan berkah dan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para jamaah, para santri laki dan perempuan yang mudah-mudahan senantiasa di dalam lindungan Allah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa untuk menanamkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah merahmati kita semua, yang telah memberikan ma'unah pertolongannya kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa hadir memenuhi panggilan Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz dalam rangka Lailatul Nihayatil Faslid Dirasi, malam akhir semester, yang alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuaca yang cerah, keadaan yang insya Allah nikmat untuk dinikmati, dan mudah-mudahan diberkahi hatta yaumal qiyamah fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan berbahagia ini Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz alhamdulillah mampu menggelar malam akhir semester yang mungkin agak berbeda dengan pondok-pondok pesantren atau madrasah-madrasah, sekolah-sekolah keagamaan yang lain. Mereka menyebutnya dengan haflatul imtihan. Akan tetapi Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz ini tidak punya haflah imtihan, Bu. Karena haflah, menurut pemahaman kami selaku mudirul ma'had Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz, haflah bermakna ihtifal. Haflah memiliki arti atau makna perayaan. Yang namanya perayaan tentunya tidak luput dengan beberapa hal yang harus terpenuhi. Di antaranya adalah haflah atau perayaan itu pasti dilaksanakan dengan upaya yang sangat besar. Namanya perayaan. Kalau perayaan biasa-biasa saja, bukan perayaan, namanya tahlilan. Membera abenda atau hanya mengandalkan, hanya bermodalkan telur sepotong bengkua, nyamana tahlilan. Maka dari itu kalau mau mengadakan haflatul imtihan, biayanya besar dan harus mendatangkan para mubaligh, para penceramah. Berbeda dengan pesantren ini. Kisi membeda acara dan gula, saya kebai acara gula, kisi acara menikah gula, kisi ngedingaki orang-orangnya gula saja. Jadi mun cak haflatul imtihan tak cocok. Setepak yang benar acara seperti ini, saya merenung, memikir, berpikir bahwa yang tepat untuk diberikan nama di acara yang kita laksanakan pada malam hari ini adalah
malam puncak dari akhir semester. Karena kalau kita menggunakan kata-kata haflatul imtihan, perayaan setelah ujian, yang syarat yang pertama tadi harus besar, kemudian yang kedua adalah identik dengan liburan. Di pesantren Salafi Al-Aziz marene kepakun ngaji, Pak. Enten tak paham pemole bi sampean. Marene ku tak mun kocak haflatul imtihan, kalau di acara kesempatan ini disebut dengan haflatul imtihan, pasti banyak marene amit ke gula neka. Tak langkung terus amit untuk buduk neka anu nyambut Ramadan pegangan nih gua. Karena haflatul imtihan dikira libur. Padahal setelah ini masih ada kegiatan Ramadan, pengajian di bulan suci Ramadan bahkan lebih padat dari hari-hari biasanya. Yang sudah disepakati bersama para pengurus yang insya Allah ada pengajian sebanyak 7 kitab. Petok kayak apa? Mulai ba'da subuh dan kula tibi semurok. Nyama kayak apa? Al-Mawa'idul Usfuriyah. Dekik waktu duha jam 8 waktu duha ada yang ngajar insya Allah matan jurmiyah atau syarah matan jurmiyah, syarah al-jurumiyah. Nanti jam 11 ada lagi yang ngajar matnul bina wal asas sorof. Nanti zuhur ada juga yang ngajar. Yang ngajar insya Allah nama kitabnya Kawakibud Durriyah Mutammimah, tebal kayak apa. Insya Allah malam 21 Ramadan itu sudah selesai hatam. Kemudian nanti jam 2 ada yang ngajar juga, kitabnya Ta'limul Muta'allim, dan harus selesai selama 21 hari. Kemudian ba'da asar ada yang ngajar, yang kitabnya bernama Dardirul Mi'raj, yang ngajar tadi Ustadz Ishak. Dan malam dilaksanakan tarawih bersama yang insya Allah bilalnya, nidaknya kata orang sini juga santri setuju Pak, sobung orang lain. Dan yang ngimami juga santri yang punya istri kan. Mau saya tadi bini tak bareng ngimami bik gula. Cak kita ada di imam lagi mana orang. Deki kalau pakai Pak. Nasoro macam bismillah Pak nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal junubi ya Pak. Aja mau tandi bini repot. Jadi si andi bini saya pengimami. Saya tandi bini yang tak punya istri, saya suruh nidak. Salatu sunnah tarawih jami'atan sabakumullah. Salatu la ilaha illallah. Jadi ketika pulang nanti sudah bisa dimanfaatkan. Pun lah apal, bisa sabuk elangke, bisa sabuk masjid, bisa sabuk pengajian karena anaknya sudah terlatih di pesantren tak kuku boleh. Karena tenggula ngalami tibi, bade wali murid wali santri jauh kenangan Esanggo Kasa kecamatan Esanggo dari Meliau Abu Tabuan saran gula kebetulan di Meliau nih kepetretan nih kecak mudura sawas ki campur ki ngerti sampean iya saya mudura ngerti masih tak mudura tak paham di Semeliau di desa Meliau ini orang tuanya bilang laporan ke saya kebetulan di kampung kami mayoritas santri. Dan alhamdulillah santri pondok pesantren Salafi Al-Aziz ada 4 sampai 5 orang di sana. Maka ketika pelaksanaan sholat tarawih yang namanya santri di antara berbagai macam alumni yang berbagai macam pesantren keluaran dari pesantren ini dipersilahkan untuk menjadi bilal. Ternyata tak ada saya mau. Santri-santri yang lain ini bilangnya begini, kita masak, bahasanya kita masak. Tore sampean seperti Bilal, oh tak langkong Pak, mohon maaf Pak, belum matang. Jawab bi wali murid nih kak, pola keng tak yantel, karena tak masak. Akhirnya alhamdulillah ketika yang ditunjuk santri Al-Aziz, nih langsung maju Pak, karena santri Al-Aziz ini ciri-cirinya cek seneng agak mik. Lamun bedemik nih kak, aduh pah nempel ke bibir nih kak Pak. Saning bedemik, cek seneng ah. Leneka suatu nilai yang positif. Bisa berani kalau di pesantren ini sudah biasa. Ala bisa karena biasa. Nah makanya di kesempatan yang berbahagia ini, malam makin nikah, malam hari ini tidak saya namakan haflatul imtihan dengan alasan kedua, karena setelah ini tidak libur. Puasa tetap dilaksanakan di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz yang insya Allah liburannya tanggal 21 malam 21 Ramadan
baru bisa dijemput pulang dan kembali ke Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz tanggal 10 Syawal. Diharapkan untuk tidak lambat. Yang lambat 1 hari, semen 1 sak, tolong diperhatikan. Tidak apa-apa sebulan, polo-polo. 2 bulan, sebitek, tak masalah. Saya penting tepat janji. Dan tanggal 15 Syawalnya insya Allah kita akan mengadakan rihlah tur wali Kalimantan Barat yang insya Allah dilaksanakan tanggal 15 Syawal. Ngereng para alumni, wali santri, simpatisan yang mau ikut di tur wali Kalbar insya Allah dilaksanakan tanggal 15 Syawal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bunga rasanah, senang hati ini ketika melihat anak didik kita ditampilkan di hadapan kita, ditampilkan di hadapan para guru, dia tampilkan di hadapan tengku letibik. Ketika gelap pada saya tampil, saya ngeter ni ke gula pak, takut lopot, takut gila ni kata balik. Yang diuji mereka, tapi yang gemetaran itu saya. Kenapa? Karena jeleknya mereka paku nempel ke gula. Aduh saya ngaji apa tampil lagi, pelakang tak boleh ibi kiai nak, kan dia kuah. Le kiai ni pak sampai rokokan. Tak nyaman rokokan, dari nyaman sampai pahit pak, gara-gara terketeran. Maka alhamdulillah tadi telah dilaksanakan demonstrasi. Bapak ibu para hadirin bisa melihat hasil perkembangan anak sampean selama ada di Pondok Pesantren Salafiyah Al-Aziz ini. Ada yang tadi 9 bulan, belum sampai 1 tahun. Usia 9 bulan ini usia kehamilan, mereka melahirkan nih kebon. Karena 9 bulan. Dan alhamdulillah tadi katanya hafal 5 kitab. Itu luar biasa. Itu juga barokah dari orang tua. Karena orang tuanya juga insya Allah termasuk orang yang baik, yang perhatian dengan kiainya bu, dengan gurunya bu. Ini kalau saya bicarakan orang tuanya bu, setiap Jumat memang kiriman, tapi tak lupa ke gula bu. Entare assalamualaikum, waalaikumsalam. Belak nyambi BHS untuk lebaran. Jadi wajar anak-anak juara 1 kata. Mau tidak pernah nyambi BHS saya minta juara tong bu, nyambi BHS dulu. Bekilah beri dia juara tong. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu sepedan kaula amul jaaki, malah enak kanak ni ketak kumpang berita. Untuk mereka bisa berbicara, kemudian hafal beberapa kitab nazoman, ini sulitnya luar biasa. Jangankan sampai hafal kitab, mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja ini melarat. Cak kata ngucap Allah baik tak tahu. Allah tarsan jadi ngara. Allah. Melarat. Untuk bilang shot saja shot ini melarat. Mengucapkan bismillah melarat. Tapi mereka ada yang kemudian bisa suratul Fatihah, hafal surah Yasin. Ini suatu kebanggaan. Maka dari itu para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulama atau buaki dalam kitab, banyak kitab membicarakan tentang adab atau syarat orang mencari ilmu. Mereka kembang sarpe-sarpe daripada Pak Abi Kula. Ada buaki dalam kitab taklim, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'unbika an majmu'iha bibayani zaka'un wa khirsun wa istibarun wa bulghatun wa irsyadu ustazin wa tulu zamani. Syarat orang nyari ilmu 6 itu kan? Syarat orang untuk mencari ilmu 6. Yang pertama syaratnya orang nyari ilmu zakaun, cerdas, wa khirsun punya semangat, wastibarun sabar, wa bulghatun punya bekal, wa irsyadu ustadin mengikuti petunjuk guru, arahan guru yang disebut dengan sami'na wa ata'na, wa tulu zamanin dan lama masanya. Ini syarat untuk anak sampean para hadirin, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Syarat untuk anak sampean mau mondokkan anaknya gila na benten. Mau sekiranya gila anjir sampai kantor deki teti Hasan. Karena korang syarat. Mau anak tak gila sampai kantor insyaallah bisa oleh ilmu.
Yang kedua, wa khirsun, anak semangat na penting. Kalau ternyata anaknya susah untuk diberikan semangat, pun cek pemuntuk bu, pebini pelake malah banyak bulu. Karena tadi semangat. Wastibarun harus sabar. Mondok harus sabar. Tengah-tengah kau ni kun koceng mati boleh kau ni tak lalang kau berapa apa? Koceng rumah mati ra. Tahlilan nane ke budu sampai tok betok. Anje kun koceng mati. Soro oleh ilmu syarat tak elakon. Ini kan melarang. Wastibarun wabul watun agak tuisan ngobu. Andi sango ibu senajan tak banyak sango cak sampai guru ni saya nyango ibu lagi guru ni saya nyango melolo ni kata kor bandarnya wan ngare wa irsyadu ustadin mengikuti petunjuk guru cepon guru nampon bu tak usah peleman aduh ki naber sekece mak ke senapa are bu kini ke parlo naduk budu abinia ki seminggu mak ke buru abid belu seminggu bu engki kesokan sampean 2 hari ki bu 5 hari ki mak ke geje mun kiai Pontianak eta ber ilmu na Allah eta ber pahmen barokah manfaat dari kamma lebet kamma mulai tak bagi pun tak bagi cek maki gula orang tua kemudian waktu lu zamanin kau tu abid baktona Ustaz Ishak tadi 15 tahun tak jadi apa gua bu padahal bisa ngaji acara meman keaman pemuruk kantoh ngaji kitab Fathul Mu'in ini kemelarat beliau murok Fathul Qorib beliau murok kantoh 15 tahun lah anak sampean setahun ego ni apa ya surbani suruh ceramah Masya Allah oleh nah taron sekarang lene ke 6 syarat kula ngoja ini ke syarat untuk serah untuk orang tua napa untuk murid? Untuk murid tretan. Ini untuk muridnya. Setelah pada Pak Agula syarat tereng tua. Syarat tereng tua ban guru neka. Karena membentuk anak, neka pada ban beca tretan. Oneng ban beca. Kenapa ban beca? Telo. Saya ada 2. Saya Budi. Situ mun kepak salah setengah mun kempes salah satunya dari ban beca ini kira-kira bisa berjalan normal tidak bisa maka yang 2 ini simbol dari orang tua dan guru harus tetap semangat dan kompak bagaimana ban belakang yang bernama anak ini tetap bisa menjadi topangan untuk kedua orang tua dan kepada guru maka orang tua harus sinergi harus sama dengan guru. Ketika ada laporan, anaknya lapor dapat 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ada di sini tak betah, tak kerasan, nggak enak ada di pesantren, jangan diterima mentah-mentah dan juga jangan ditolak mentah-mentah. Beda laporan, betul, tapi akhirnya kiai ini coba. Lainnya kekelero. Kenapa kok salah? Sampean Pak, Bu, memang tak untuk mengaji ke gula, tapi ngajarin anak nih kewajiban serah. Tanya gula, kewajiban gula apa kewajiban sampean? Kewajiban orang tua. Pasrah aki ke gula berarti hakikatnya sampean nih kamu memasrahkan kewajibannya kepada saya, berarti sampean punya tanggung jawab ke gula. Artinya sampean kancana gula. Sampean sahabatnya saya, temannya saya, dilarang untuk saling menjatuhkan. Bagaimana caranya untuk menjadi motivasi anaknya ini menjadi anak yang soleh dan soleha. Maka hubungan guru dan murid nekalah yang perlu kita bangun, yang perlu kita realisasikan, kita terapkan. Makanya untuk anak itu cerdas, untuk anak itu bisa semangat, kemudian anak itu bisa sabar, anak itu bisa dibekali, anak itu bisa mau mondok lama. Apa syaratnya? Ini yang perlu saya sampaikan. Apa syaratnya kira-kira? Syaratnya diantaranya adalah yang pertama, Babuna para ulama, saya pertama dari awal akebaikan setretan, dari awal waktu buat itu tak sembarangan. Dalam carana minta ongku ke pangeran ngatebere audu adua mare adua baru. Bismillah, Allahumma jannibna wa jannibis syaiton ma razaqtana. Baru akebai laki benbi ni cerekan tak sempat saya adua
Auduk pun tak auduk. Kang langsung pakai gulur. Tak sempat. Kapan keluar anak-anak meler, Pak Guru ini saya salah lagi. Lenten bapak saya ke bayi kelero semangat kelero. Paham nih kan? Emang gula lah orang yang aneh ke kudu acara mai kena gula. Kena orang yang ceramah cung saraan dari ini ke gula. Cung saraan. Maka temun ulama saya pertama dari mulai aku bayi kasa. Makanya ulama-ulama lamba dan gula kedua guru teretan. Saya punya guru yang sangat luar biasa yang mungkin bisa menjadi contoh kepada kita semua. Hadratus Syekh dan guru dan gula Kiai Haji Raden Ahmad Azain Ibrahimi. Saya kelambian pote neka. Nalekana rajina Nyai Nursari As'adiyah napa ngandung ki napa bahasa halus bahasa halus apa cak mendurin hamil lah kula ya tak kok dikit lopot ketika hamil bu nek kesenyamana orang hamil biasanya ngidam apa enten ngidam maka ketika ngidam ini memiliki sesuatu yang diinginkan teroroti seroti neka tak jual eman kaman tidak dijual di mana-mana hanya satu toko roti neka beri ekamah Sorbejo teretan jarak tempuh waktu tidak ada tol jarak tempuh situ Bondo ke Sorbejo neka belum jam 8 jam gula kedua kaca saya punya teman namanya Novi kebetulan beliau ini juga termasuk salah satu supir abdi film supir Kiai akhirnya beliau ketika ditelepon beliau bilang ketika duduk dengan kawan-kawan aduh saya dapat telepon dari Kiai langsung menghadap malam nih keteretan waktunya malam langsung maka ketika menghadap Kiai akhirnya diperintahkan oleh Kiai untuk beli roti yang diinginkan sama Nyai karena Nyai ngidam mangkat dari Surabaya Situbondo ke Surabaya ini 8 jam tak ambu oleh roti langsung mulai pakai mobil berarti berapa belas jam 16 ya PP 16 jam ini ngebut santai gua nyampe ke dalam ini tidak langsung ke Nyai roti ki periksa nih bi Kiai meledim merena siapa sih jual nah ada bahan-bahannya apa diteliti bu takut pada barang-barang syubhat atau barang-barang yang haram untuk dikonsumsi ini untuk menjaga apa menjaga putranya yang masih ada di dalam kandungan agar supaya betul-betul menjadi putra waladun soleh menjadi anak yang soleh makanya wajar banyak ulama banyak guru-guru kita agak duwe putra alhamdulillah putrana soleh karena betul-betul dijaga mulai awal saat pembibitan pertama dijaga kemudian setelah nikah si ampuna selesai nikah tabun ulama ayyuja bi'aha bin nasyad mun akabai ebek to saya tepak misalnya hari Jumat ayyuja bi'aha bin nasyad mun aku lakon eka kudu semangat ego teretan waduh bah kebai ku gangguan sambil nang tenang kudu semangat apa sebab mun akabai anak ngelakoni nek kebab orang tua ki biar santre tahu siapa tanya ngaki jom ada yang kok kan penting tuan jom karena melarat malai anak nih kan melarat kenapa sebab dalam kita fathul mu'in itu buaki mun aku laku tak semangat mun pas di Allah pada tiaki anak ngantoken le kapan ngantoken sabar ke gula ke podo kapan le boleh bentojuk dengan tok saya melarat saya guru saya nyaman yang tuan nek ketemu ulama ternyata ini resep iki mun sampean bola sepo pare kaki ke anak-anak nanti pare ngene mun anu semangat cong ini aja bunuh cong cemui ternyata tak kau lecak nek yang pertama yang kedua tabun ulama ta'ziman wa ikraman lahum menanamkan rasa hormat ta'zim wa ikraman dan memuliakan lahum dia setuju para ulama cerita aki bahwa al-imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sampean kenal nyamana Imam Syafi'i saking Imam Syafi'i ini kepon leset Imam Syafi'i ini sudah wafat ribuan tahun yang lalu
sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Tapi ajarannya dipakai sampai saat ini. Sampean sholat 5 waktu, madhabnya madhab siapa? Syafi'i. Sampean wajib membaca suratul Fatihah dengan melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga madhabnya Syafi'i. Sampean wudhu mulai dari wajah sampai membasuh kaki, kedua kaki sampai mata kaki dengan cara tertib. Ini juga madhab Syafi'i. Yang dipakai Syafi'i. Bahkan saking harumnya Syafi'i, nama Syafi'i ini dipakaikan untuk nama anak-anak kita. Kanto kampung berapa orang sih nyaman Syafi'i. Gue lagi montuk boleh nengah montuk sekarang aja. Boleh Syafi'i A, Syafi'i B sekelas, Syafi'i C. Boleh seneka. Arab pemainnya main Syafi'i karena Imam Syafi'i harum namanya. Karena Imam Syafi'i bagus. Muntah bagus dua beri nyamu pak. Toh bade nyaman kan to Fir'aun. Bade nyaman anan Fir'aun. Kan sobung, Arab paman tanda. Kenapa kau tidak mau dikasih nama Fir'aun? Karena Fir'aun jelek. Pertanyaannya, kok bisa yang bernama Idris, ayah dari Imam Syafi'i, punya anak sebaik, sebagus dan sealim Imam Syafi'i? Apa resepnya? Lah yang perlu dibahas berarti bapaknya. Beni anak saya bahas bapak. Saya ke boy Syafi'i ini kak. Boleh kan toh? Saya ke boy Syafi'i. Koncak tole. Nyamannya Syafi'i. Ternyata saya nama Idris. Idris ayah dari Imam Syafi'i ini keteretan para hadirin. Ketika beliau belum punya anak yang bernama Syafi'i, Muhammad nikah. Beliau senantiasa mun beda ulama boy pengajian, beliau hadir untuk menyaksikan langsung wajahnya para ulama. Dan ketika beliau sudah selesai mengikuti pengajian apangkiban ulama, bahkan dipersilahkan ulama Kak Dinto untuk ngereng mana diajunan kesokan untuk singgah di kediaman beliau. Dihadirkan hidangan-hidangan yang begitu nikmat, yang begitu nyaman, semata-mata untuk apa? Takziman wa ikraman lahum. Amul ja'akida para ulama. Aca habis teretan. Apa kibun ulama aca habis esalimi sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan dengan saya cinta kepada ulama ini, engkau hadirkan, engkau lahirkan putra-putri kami sama seperti ulama yang kami cintai ini. Ini karena beliau ta'ziman wa ikraman lahum. Senang ke ulama. Isok sampean ke ulama tak bete seneng bu. Cek nyabe anak kanto pada benyabe seporan, pada benyabe ajem. Tak ngak ke guru ni tak engak. Ke anak tak engak, anak beda apa laku apa dak remah. Terus terang bayi. Kan sampean mari mulut kula kepi. Bagaimana caranya kita untuk bersinergi? Ayo sama-sama. Jadi sampean ben kula nikah, sampean dengan saya harus satu arah, harus sama-sama melangkah. Sehingga terciptalah, hadirlah Syafi'i yang modern ini, yang insya Allah keilmuannya bisa mengikuti para pendahulunya, yakni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi para hadirin sebetulnya kaula amul jaki, nikah di antara beberapa resep yang diajarkan oleh ulama. Pertama gelak mulai dari ketedian, dari awal ketika membuat biar tidak sembarangan. Maka kemudian selesai membuat, melahirkan ni kepon ajari di syariat, diajari bagaimana caranya. Ketika melahirkan, diadani telinga kanan, diikomahi telinga kiri. Tujuannya apa? Agar supaya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setan yang menggodanya, namanya Ummu Sibyan. Menurut kanto jaringan jarang ya ada nih. Suruh adan kan tak apal, kan takbiran Allahu Akbar ya. Nyabe biasa nah. Nyabe apa? Nyabe pengepes. Oh ini pengepes bu. Nyabe bebeng, menyimpan bawang, menyimpan sapu, menyimpan apa nama itu, cabai rawit. Kalau ditanya apa manfaatnya disimpan di dekat anaknya, oh biar tak diganggu
setan. Pertanyaannya, setan takut dengan cabai, Bu? Takut Pak setan ke cabai, Pak? Korang cabai ini ternyata. Mau parlo sekintal. Bi setan yang Pak. Maka kan resep dari ulama ini penting. Ada nih ikomahi. Kemudian ketika mau digunting rambut, minta dua, mun tak bisa dua tibi, minta dua ke ulama. Tapi saya paling mati tebunuh para ulama, orang tua nih ke dua tibi. Doakan sendiri. Sampean urusan toko, oleh datang ke Habib, oleh datang ke ulama, minta aing, Bib, Kiai, Ustadz, Lora, ini saya punya toko saya tak laris, toko saya sering tidak dibeli-beli oleh orang. Saya minta doanya sampean, minta airnya, minta jimat, boleh. Sampean sakit, aduh, sampean sakit, atambah tak pernah beres, ke dokter tak beres, entar ke Habib, entar ke Kiai, minta doa, boleh tak boleh? Boleh. Tapi untuk urusan anak, sebelum sampean datang ke Kiai, sebelum sampean datang ke Habib, sebelum sampean datang ke siapapun, sampean mulai dari diri sendiri. Dua aki kada. Sebelum membentuk negara yang tua lah kalau kotu dua kada. Napa tabun kanjeng Nabi? Du'aul walid li waladihi ka du'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anak-anaknya. Dua sampean, Bu. Pak, untuk putra putrinya sampean neka, mantian dari dua negula le. Lebih hebat, lebih ampuh dari doanya para kiai. Doa anak kepada orang tuanya. Kata kanjeng Nabi, doaul walid, doanya orang tua, liwaladihi untuk anak-anaknya, kadu'ain Nabi, sama seperti doanya Nabi Muhammad li ummatihi kepada umatnya. Artinya doanya orang tua untuk anak-anaknya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika berdoa orang tua tidak boleh sembarangan. Tidak boleh aso-pesuan sembarangan. Aduh, paetan setan anan. Lele dari setan nongku. Setan kau. Puaga kau. Aduh dari puaga ku bu anan sampean. Etan setan di sampean. Tidak boleh seperti itu. Bahkan diajarkan oleh para ulama, sambil marah pun dipersilahkan untuk selalu berdoa, panggil. Sambil dua karena Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kami, berikanlah saya, anak-anak saya menjadi orang-orang yang soleh. Sambil tiup dadanya, tiup bun-bunnya. Mungkin pakun nakal, olok boleh, dua boleh usah. Pakun nakal boleh, dua boleh Bu, panggil lagi sambil dibacakan. Mungkin nakal boleh, sambil kobel cici Bu, Rabbi habli minas sholihin. InsyaAllah Bu, tak nakal boleh. Makanya banyak resep, termasuk untuk mencerdaskan anak. Nih, saya dulu waktu mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, yang kebetulan otak saya ini Bu, tang otak deh Bu, lelet Bu. Suruh ngapal-ngapalkan paling lama abid. Akhir biaban apa Bu? Biabatan pula sama ayah saya. Itu dimintakan air cucian kaki dari orang tua perempuan. Air cucian kaki. Caranya gimana? Bersihkan dulu kakinya Bu. Sokonah bersih. Mau dari sabu aja langsung Bu. Mau tak terjadi virus ke anan. Bersih kata. Selesai dibersihkan, sampean wudhu seperti biasa katanya. Wudhu seperti biasa sampai kebasuhan kaki tadai. Pakai pendeng. Oneng ke pendeng Bu. Pak, oneng ke pendeng Pak. Bola kang tandi pendeng mah tak tahu. Sabar ke pendeng, lestari sabar ke pendeng, masukkan ke dalam botol aqua. Ini dijadikan minuman setiap hari. Bahkan saya ada di Sukorejo, kalau nelpon minta paket. Ba, kirim aki aing umi. Kirim pernah, betah saya ada di pesantren. Bahkan disuruh pulang tidak mau. Kenapa? Karena dapat ridhonya ummi. Ejak mon ummi nereng kantor boro-boro beri aing. Keng yacek anak mulai yuna yuk. Rumah mama masa ajem. Anak tanda mulai suruh mulai. Ejak mon ummi sedia. Pada dia apa anaknya gua? Ini ke salah satu resep Pak Bu. Mun sampean punya anak tak betah di pesantren, bukan ke kiainya. Sampean mulai dulu. Nanti kalau mulai tak bisa baru ke kiainya.
Ya karena doanya Kanjeng Nabi gila. Doanya orang tua sama seperti doanya Nabi Muhammad. Artinya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para hadirin sebutan kaula muljaki nek ki kol 10. Pala yang mana, Bon? Ki kol 10. Makin kula ajareta persoalan kasus yang menimpa pondok pesantren yang viral saat ini. Kasus pemukulan. Setong yang pertama, kalau di persentase untuk kasus seperti itu banyak di luar apa di dalam pesantren? Banyak di luar pesantren. Bukan berarti di pesantren tidak ada. Ada, tapi lebih besar persentasenya itu di luar pesantren, di sekolah-sekolah umum. Lalu bagaimana cara menanggulannya? Apakah tidak boleh sama sekali guru misalnya memukuli murid? Apa tak oleh? Oleh apa ten? Oleh. Boleh. Kengkaro bade catatan. Maka namun orang tua lambat tretan ke bagus. Orang tua dulu. Kibada reka hari ini sampai makan neka biasanya orang tua mendaftarkan Kak Dinto makin gula masra ke sampian ra. Nika pon la buduun sampian, da pencan sampian mulai bade kanto. Mun nakal tokol ra, tingkel popotong ra betisa nika reng lambeun. Reng lambeun. Mun sampian tak nokol gula senokol ra. Nika reng lambeun. Mun reng makin lain. Awas, jak tokol anak. Mun tang anak nakal beri pesera. Wah. Keje, mun tu makin. Oleh napentan, oleh nokol. Tapi dengan beberapa catatan diantaranya adalah ghairu mubarrah, bukan yang menciderai. Kemudian wala tadribil wajah, jangan memukul wajah. Oleh, karena itu bu akibi ulama, darbul walid liwaladihi kasama dilizar'i. Guru memukul murid, orang tua memukul murid, itu sama seperti tanaman yang harus diberikan pupuk. Bu, sampai teman menamen. Kalau tak dipupuk subur apa enggak? Kan enggak subur. Artinya anak yang nakal misalnya ya perlu diperingatkan dengan adanya takzir. Tahu takzir, Bu? Sanksi. Maka ketika anak mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggarannya, ya sampean dukung. Sampean dukung sejak kakek senakal jong, coba sekal nakal kakek kan tak kira tokol kakek. Aduh pak, siapa nokol kakek jong? Mari yang gue minta yuk. Pak Romoro naik ke atas ke lantai 2, Pak tampeleng anak noreng. Keje, are reng tuane senampo bele. Mun dak ya reng tuane sekotu mon. Bu. Melarat Bu malah enak anak deh Bu. Berarti kengeng. Bada setong cerita, kula cerita. Lamba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu. Datang tamu, kemudian tamu tadi berbincang-bincang dengan Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi punya 2 cucu yang bernama Husain, Hasan wal Husain. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Yang namanya anak kecil yang enggak budu dan gula nih, Bu. Amai ning embana. Naik kalau era mbana naik, kalau era Kanjeng Nabi naik di atas pundaknya, tidur di pahanya Rasulullah. Akhirnya dilihat tindakan ini tidak sopan menurut abahnya, yakni Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali marah, Bu. Marah ke putra beliau Sayyid Hasan dan Husain. Dilihat dari jauh, dipandang dari jauh. Pelorokin janteng Madura, Bu. Apa dia, Bu? Ketika lihat Sayyid Hasan dan Sayyid Husain, nunduk. Kenapa kau nunduk? Karena peloroki jawaban. Ya. Peloroki, Bu. Nunduk. Maka ketika nunduk kaget. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaget. Napa tak bunuh Rasulullah? Nah, karena yang biasa main, ini tiba-tiba diam. Rasulullah bilang, "Ya waladi, ma balukum ya waladi." Arah apa kakek jong? Mana ngendang jong? Dia apa kakek jong? Aja Bu. Sayyid Hasan dan Sayyid Husain ini menjawab, khifna min abina. Ya jadi khifna min abina. Wahai kakek, saya takut sama bapak, saya takut sama ayah. Tuh ayah saya melihat.
Level Rocky bisna Ali. Akhirnya ya Allah, Bu, Sayyidina Ali dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam dipanggil. Ya Ali, ta'ali ilaih. Sini wahai Ali. Kemudian Kanjeng Nabi, la tanharhuma fa innahuma raihanayya. Ya Ali, jangan sekali-kali engkau memarahi kedua cucuku yang bernama Hasan dan Husain. Fa innahuma raihanayya, karena dia berdua adalah kesenanganku. Mereka berdua adalah kecintaanku. Nengang Sayyidina Ali, Bu. Akhirnya turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, innallaha ta'ala antaqra'uka bisalam, yaqra'uka bisalam. Allah nitip salam sama engkau wahai Rasulullah. Apa katanya? Malaikat Jibril, ya Rasulullah, la tanhar aliyan. Jangan engkau cegah, jangan engkau marahi Sayyidina Ali. Fa innahu yu'addibuhuma. Karena Sayyidina Ali ini memarahi cucunya Rasulullah, putranya Sayyidina Ali, dalam rangka yu'addibuhuma, untuk mendidik anak putranya Sayyidina Ali yang bernama Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Maka dari itu para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang berbahagia ini tengkulah mohon doa dan dukungannya para hadirin, Bapak dan Ibu, untuk sinergi dengan saya. Artinya sinergi itu untuk sama-sama melangkah, untuk saling komunikasi bersama. Termasuklah komunikasi bersama itu adalah setiap ada pertemuan, kita kan bisa sharing ide, bisa dialog. Kalau jarang ketemu, tahu-tahu anaknya punya masalah ada di sini, pasti orang tuanya yang disalahkan siapa? Guru. Wah, anak saya ini kok punya masalah begini. Coba ada pertemuan tak teman? Datang li sekali entare hadir. Sesibuk apa sih? Masa untuk anak hanya dibiarkan begitu saja? Bahkan saya, Bu, ada di Sukorejo, Abah ada di sini, tahan ngutus beliau, Bu. Mon, mangkat mon. Entare alen mon. Beronjengan di kiai mangkat. Soro congo. Nah, boleh semak sema. Mau sampai tak hadir kan keterlaluan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup ini yang bisa sampaikan, karena kita agenda selain, termasuk 2 agenda. Acara apa lagi? Penobatan, pemberian hadiah, ranking kitab Safina Nikah. Lah Safina kelak nikah gula acara tak asukuni. Safina Nikah saya ngajar langsung gula. Kitab Safina ini yang ngajar langsung saya setiap sore. Yang saya ajari yang sudah bukan sifir lagi, di atas sifir, kelas 1 atau 2 MDM, kelas 2 MDM. Atena bisa ajelen, Qur'annya sudah fasih. Kenapa kok harus Qur'an dulu, Bu? Qur'an. Karena sana Bu, sampeyan pingin anak punya keinginan punya anak pintar baca kitab. Tapi Qur'annya tak bisa, Bu. Lillahi tak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Karena puncaknya segala sesuatu keilmuan itu di Al-Quran, Tretan. Di Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah mapan, insya Allah bisa lambat laun mempelajari kitab kuning. Kenapa demikian? Karena Kanjeng Nabi, Bu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mendapatkan wahyu pertama kali, Rasulullah ini ingin langsung berdakwah. Ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Muhammad, la tuharrik lisanaka lita'jala bi. Wahai Muhammad, jangan terburu-buru dulu untuk berdakwah. Inna jam'ahu wa Qur'ana, fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Karena belum saya simpan di dadamu berupa Al-Qur'an. Kalau sudah ada di dadanya Al-Qur'an ini sudah bisa dibaca, maka fattabi' Qur'ana. Maka dengan pengalaman saya yang seperti inilah, Bu, ketika anak belum bisa ngaji Al-Quran, sulit untuk mengaji ilmu-ilmu agama yang lain, terutama kitab kuning. Tapi kalau sudah Qur'annya bisa, mulai dari kelas sifir, insya Allah nanti naik kelas 1 MDM, kelas 2, dan kelas 3 di sini hanya sampai kelas 4, Bu. Karena fokusnya di kitab kuning. Maka insya Allah bisa cepat untuk memahami kitab kuning. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Saya akhiri, hadana wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.